Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lisa yang sudah di depan mobil, ia lantas berjalan memutar dan akan membuka pintu belakang. Melihat Lisa duduk di jok belakang, Anggara kembali mengeluarkan kata-kata sindiran. "Apa kamu pikir saya supir kamu?" celetuk Anggara. Lisa jelas tertegun. "Kok salah lagi? Lalu harus duduk di mana?" batin Lisa. "Saya pindah ke depan, Pak," tanya Lisa hati-hati. "Kenapa susah sekali berkomunikasi denganmu? Apa saya harus mengulangnya lagi?" cetus Anggara dengan wajah jengkel. Pria itu mencengkram kemudi dengan geram. Buru-buru Lisa turun dari mobil. Gadis itu kemudian pindah di kursi depan, hanya gara-gara Anggara tidak mau dianggap sopir pribadinya. Saat Lisa masih memakai sabuk pengaman lagi, Anggara langsung menyalakan mesin mobil, kemudian langsung tancap gas. Suasana tegang begitu terasa. Hawa di mobil itu begitu dingin, bukan karena AC di dalam mobil, tapi karena sikap Anggara yang membuat orang-orang di sekitarnya seakan ikut membeku. Sampai pada saat mobil mewah yang dikendarai Anggara sendiri itu berhenti di sebuah rumah yang cukup mencolok daripada bangunan di sekitarnya. Sebuah rumah berlantai 3 dengan pagar warna coklat yang menjulang tinggi. Begitu berada di depan pagar, perlahan pagar otomatis itu terbuka dengan sendirinya. Sedangkan Lisa, ia terlihat bengong campur takjub dengan rumah yang biasanya hanya ia lihat di TV dan di sosial media. Anggara pun turun, sudah ada yang membuka pintu untuknya. Pria itu kemudian memberikan kunci untuk diparkir dengan benar. Sebab di sana terdapat banyak mobil, sudah seperti sebuah showroom mobil saja. Wajarlah karena Nyonya Claudia, salah satu pengusaha kaya raya di negeri ini. Darah konglomerat sudah mengalir deras dalam keluarga Anggara. Mungkin tidak akan habis sampai 8 turunan. "Cepatlah," bisik Anggara dengan muka masam. Lisa mempercepat langkah hingga langkah keduanya sama. Kini sambil berjalan masuk, mata Anggara melirik beberapa sudut CCTV yang terpasang. Dengan cepat ia meraih tangan Lisa, menggenggam tangan tersebut. Lisa jelas terkejut. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tangannya langsung dipegang oleh bosnya tersebut, bos sekaligus suaminya. Terasa begitu hangat. Ya, genggaman tangan Anggara tidak sedingin sikap pria tersebut. Di dalam rumah. "Tante, kok Mas Angga belum datang? Katanya mau ke sini," tanya Jessica yang sudah tidak sabar bertemu sang pujaan hati. "Tunggu saja, Jess, mungkin masih di perjalanan." "Iya, Tante." Baru juga diomongin, yang dibicarakan sudah muncul. Anggara yang selalu terlihat modis dan tampan membuat Jessica langsung berbinar. Bibirnya merekah. Ia melempar senyum pada pria yang membuatnya begitu terobsesi. Akan tetapi, binar-binar di matanya seketika memudar ketika melihat sesuatu yang sangat mengusik hidupnya. "Kenapa Mas Angga memegang tangan si pembantu itu?" batin Jessica dengan tangan yang semakin mengepal. Sudah datang." Nyonya Claudia juga senang melihat Anggara sudah tiba, tapi ia sangat marah saat Anggara menggandeng wanita yang baginya tidak pantas untuk bersanding dengan putranya. "Apa-apaan ini?" tanya Nyonya Claudia sambil memegangi kepalanya. Tiba-tiba kepalanya terasa berat. Sikap Anggara yang berani menyentuh lawan jenis, apalagi secara terang-terangan di depannya, membuat Nyonya Claudia langsung diserang vertigo mendadak. Anggara langsung melepaskan tangannya, kemudian berbisik lirih. Kalau dilihat malah seperti bisikan mesra. "Gendong Tiara sekarang, bawa masuk mobil," bisiknya. Lisa lantas menurut, meskipun ia merasa gelisah karena dua wanita menatap sinis padanya.
Jangan sentuh cucu saya, sentak Nyonya Claudia yang merasa pusingnya hilang karena Lisa mendekat dan mau mengambil cucunya. Lisa panik, ia kemudian menoleh ke arah Anggara. Sorot mata yang super tajam itu langsung membuat Lisa berani. Daripada dimarahi Anggara, lebih baik mendengarkan Nyonya Claudia yang ngomel-ngomel. Maaf, ucapnya, kemudian mengambil tiara. Lisa langsung menggendong baby tiara dan berjalan kembali mendekati Anggara. Angga, apa ini? Jelaskan sama mama, sentak Nyonya Claudia yang tidak terima. Sedangkan Jessica, ia masih syok. Ia tidak percaya harus bersaing dengan pembantu yang menurutnya rendahan, beda kelas dengannya. Bagai bumi dan langit, walaupun Lisa pakai baju bagus, tetap saja dia orang rendahan. Bawa Tiara masuk mobil, ucap Anggara yang melihat suasana tidak kondusif. Hei, jangan pergi, saya juga mau bicara dengan kamu, teriak Nyonya Claudia. Jessie, bawa Tiara kembali, titah Nyonya Claudia. Jessica langsung setengah berlari, kemudian merebut paksa Tiara yang semula digendong Lisa. Yuh, jangan kurang ajar, cetus Jessica. Jess, berikan Tiara pada ibunya, sentak Anggara kasar. Mata Jessica langsung melotot menatap Lisa, sedangkan Nyonya Claudia, ia menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangannya, tidak percaya apa yang ia dengar barusan. Sejak kapan Lisa jadi ibunya Tiara? Jangan-jangan... Jantung Nyonya Claudia hampir copot. Pernyataan dari Anggara membuat wanita konglomerat itu merasa harga dirinya terlukai. Tidak mungkin keluarga mereka memiliki hubungan dengan kaum yang ia pandang begitu rendah tersebut. Apa yang kamu katakan, Anggara? Mama minta kamu tidak bercanda. Jangan bicara omong kosong. Dan kamu, jangan beraninya kamu menyentuh cucu saya. Dasar wanita kurang ajar. Berani sekali kamu menggoda anak saya. Maki Nyonya Claudia, kemudian mengambil Tiara dan diberikan pada babysitter. Mama, diam kamu Angga, Mama tidak suka lelucon rendahan seperti ini. Anggara menghela nafas panjang, kemudian memilih duduk. Kami sudah menikah, ucapnya yang menjadi badai kedua di ruangan itu. Baik Nyonya Claudia dan juga Jessica ditambah sang babysitter, semua seperti tersambar petir, tidak percaya apa yang mereka dengar. Angga, stop, cukup. Jika kamu hanya ingin membuat Mama mundur dalam perjodohan ini, kamu salah. Ini tidak akan berhasil. Anggara kemudian tersenyum tipis, kemudian berjalan. Ya, dia kembali berdiri, kemudian merangkul pundak istrinya. Anggara yakin musuh yang paling tepat untuk dua wanita yang begitu gigih itu adalah si Lisa. Lisa adalah tameng yang pas, yang akan membuat kedua wanita itu menyerah. It's crazy, batin Jessica yang melihat lengan Anggara merangkul tubuh babu tersebut. Harga dirinya seperti diinjak-injak. Bagaimana bisa gadis lulusan Amerika kalah dengan seorang pembantu? Astaga, jika bisa terlihat, mungkin ada asap yang mengepul keluar dari kepala Jessica. Tante, rengek Jessica yang mendekati Nyonya Claudia. Ia meminta bala bantuan sekaligus dukungan. Tidak usah diminta, Nyonya Claudia jelas ada di pihak Jessica. Mana mau dia punya menantu seperti Lisa. Bisa jatuh harga dirinya saat publik tahu. Ini sangat tidak manusiawi. Pokoknya tidak bisa. Mereka tidak boleh bersama. Mama tidak percaya, pasti kamu bohong. Tidak mungkin kamu menikahi gadis ini. Mama tahu, selama ini kamu sangat dan masih mencintai Adinda. Mama yakin kamu hanya ingin mengelabui Mama. Tutur Nyonya Claudia sambil berkacak pinggang. Matanya menyalak merah. Ia sangat marah pada putranya itu. Hati manusia bisa berubah. Mengapa Mama tidak percaya? Lisa gadis yang cantik, lembut, penurut, dan dia sederhana, sama seperti Adinda. Masa Mama lupa selera Angga? Sindir Anggara yang memulai rangkaian kebohongan demi kebohongan.
Sedangkan wanita yang masih berdiri di depannya ikut tegang karena suasana di sana benar-benar menegangkan saat ini. Sementara itu, Jessica menggeleng pelan. Ia menatap sendu palsu pada calon mertuanya. Mama tetap tidak percaya, apalagi dia hanya pembantu. Jangan menurunkan derajat keluarga ini, Anggara. Sentak Nyonya Claudia menolak semua kebohongan sang putra. Apa Mama butuh bukti? Kenapa sulit percaya pada anak sendiri? Anggara menatap lurus pada mamanya. Keduanya saling menatap tajam. Perlahan bibir Anggara mengembang. Sang mama pasti tidak akan percaya begitu saja. Akhirnya entah ide dari mana, Anggara berbalik ke samping. Anggara harap Mama menerima Lisa dalam keluarga ini, tapi kalau tidak menerima juga tidak apa-apa. Anggara tidak rugi, dan mulai sekarang Mama tidak usah menyuruh Jessie ke rumah Angga. Bagaimanapun juga Angga tidak mau istri Angga tidak nyaman karena ada wanita yang keluar masuk ke dalam rumahnya. Ya kan sayang? Lisa langsung kaget. Panggilan sayang datang bersama tatapan penuh cinta yang sangat palsu tersebut tetap membuatnya berdegup. Anggara semakin melotot penuh kode dan Lisa langsung mengangguk gugup. Karena tidak ada hal yang perlu Angga sampaikan lagi, Angga akan pulang membawa anak dan istri Angga. Kini Anggara yang langsung mengambil buah hatinya dari gendongan babysitter yang masih tertegun karena pertunjukan bosnya barusan. Apa? Jadi Lisa istrinya Pak Anggara? Batin babysitter yang mulai pucat. Sedangkan Nyonya Claudia, ia merasa semua benda di sekitarnya berputar. Hingga detik berikutnya, ia ambruk. Nyonya, Tante. Saat semua panik, Anggara malah menghela nafas dalam-dalam, kemudian berjalan dengan lesu, lalu mengangkat tubuh Nyonya Claudia, lalu meletakkan di atas sofa. Bi, telepon dokter Mama sekarang, ucapnya pada Bibi yang baru keluar dari dalam. Dan kamu Jess, mau sampai kapan kamu di sini? Sindir Anggara yang melihat Jessica yang sepertinya tidak beranjak. Sialan, brengsek, umpat Jessica kasar dalam hati.